Hai, nama gue Amanda, balik lagi di YouTube channel gue. Tapi di video kali ini gue gak ngomongin tentang behel ataupun nge-review. Di video kali ini gue mau sharing hal yang akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman, yaitu gimana caranya biar bisa perawatan saluran akar gigi dengan BPJS. It means itu gratis, 0 rupiah, semuanya ditanggung sama BPJS. Sebenarnya ini itu bukan pengalaman pribadi gue, tapi ini itu adalah pengalaman pribadi adik gue. Dan gue cerita berdasarkan experience-nya dia, karena gue juga nemenin dia dari awal sampai dia akhir selesai perawatan. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana, keep on watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat. Sebenarnya gue juga udah bikin catatannya biar gue nggak salah, karena ini kan bukan pengalaman pribadi gue. Jadi, in this case, adik gue itu melakukan perawatan saluran akar giginya itu di rumah sakit gigi dan mulut. Nah, tetapi sebelum bisa melakukan perawatan di rumah sakit gigi dan mulut ini, nanti gue akan singkat rumah sakit gigi dan mulut jadi RSGM aja ya, biar gue nggak kepanjangan ngomongnya. Jadi nanti untuk bisa melakukan perawatan di RSGM ini, adik gue harus mempunyai rujukan dulu dari Vaskes tingkat pertama. Vaskes tingkat pertama adik gue ini itu di puskesmas dekat rumah, namanya Puskesmas Marayu. Jadi yang pertama kali dilakukan itu ialah mendatangi Vaskes tingkat pertama dan minta rujukan ke bagian dokter giginya. Nanti gigi kita akan diperiksa dulu dan kita sampaikan maksud kedatangan kita itu untuk minta rujukan. Dokternya akan langsung mengerti dan akan membuatkan rujukan. Setelah itu, setelah mendapat rujukan, barulah rujukan tersebut kita bawa ke RSGM untuk dapat mendaftar sebagai pasien BPJS. Kalau di RSGM Palembang itu perawatan menggunakan BPJS itu pagi hari daftarnya, dari mulai jam 6 sampai jam 8 atau jam 9 itu pendaftarannya udah tutup. Nah, untuk tindakannya itu hanya di pagi hari sekitar sampai jam 12 atau sampai jam 1. Untuk di siang hari itu untuk yang umum, untuk yang bayar. Setelah mendapat rujukan, daftarlah kan kita ke RSGM. Setelah daftar, nanti didata, lalu dipanggil, kemudian kita akan menemui dokternya. Setelah menemui dokternya, nanti dokternya akan nanya-nanya, akan diperiksa giginya, akan diapakan giginya. Dan setiap tindakan dokternya itu nanti ngasih tahu ini giginya mau diapain, ini giginya nanti akan diginiin gitu. Tahapan awal di pertemuan pertama itu, setelah dokter memeriksa gigi kita, dokternya itu melakukan ronsen terhadap gigi kita yang akan dilakukan perawatan saluran akar. Tapi ronsennya ini itu berbeda, enggak kayak ronsen kalau kita mau pakai behel. Kalau kita ronsen mau pakai behel itu kan seluruh gigi. Nah, kalau in this case ronsennya itu hanya di satu gigi yang mau dilakukan perawatan saluran akar. Jadi nanti kayak dipegang gitu ini ronsenannya. Setelah ronsen, kemudian kita disuruh menunggu lagi untuk menunggu hasil ronsennya. Setelah hasil ronsen keluar, nanti kita akan diarahkan untuk membawa hasil ronsen tersebut ke dokter yang telah memeriksa kita tadi. Hasil ronsennya tadi kita berikan lagi ke dokter yang telah memeriksa gigi kita tadi. Nanti dokternya yang akan memutuskan apakah akan langsung dilakukan perawatan saluran akar saat itu juga. Karena biasanya kalau misalnya giginya masih sakit itu akan ditunda perawatannya. Karena waktu itu gigi adik gue nggak sakit, ngilu, tapi itu ada minggu-minggu sebelumnya, dan dilihat dari hasil ronsen memang giginya diperlukan perawatan saluran akar, maka dokter di hari pertemuan pertama itu setelah ronsen memutuskan untuk melakukan perawatan saluran akar dengan membuka dulu tampalan gigi yang lama. Jadi di kasus adik gue ini itu gigi adik gue itu bolong dan pernah ditambal. Kemudian tambalannya itu udah lama, sekitar 4 atau 5 tahun. Kemudian adik gue itu sering merasakan ngilu di bagian gigi yang ditambal itu. Ngilunya itu berkepanjangan. Kadang ngilu, lalu hilang, lalu ngilu lagi, lalu hilang, lalu ngilu lagi. Maka diputuskanlah untuk melakukan perawatan saluran akar. Jadi dokternya membuka dulu tampalan gigi yang lama, kemudian dibersihkan area gigi yang ingin dilakukan perawatan saluran akar. Dibersihinnya itu kayak pakai alat kedokteran gigi gitu. Setelah itu dokternya menjelaskan tampalan gigi ini udah lama nggak pernah di follow up, jadi harus dilakukan perawatan. Untuk perawatan saluran akar ini itu nggak bisa sekali datang langsung selesai. Nah, ini untuk pengetahuan kita bersama juga, ternyata tampalan gigi itu harus di maintenance.
sekitar 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali untuk dilihat apakah tampalan gigi kita ini masih baik-baik aja atau perlu diperbaiki gitu. Setelah dokter membuka tampalan gigi, kemudian dibersihkan area gigi yang berlubang, kemudian ditutup lagi giginya dengan tampalan gigi sementara. Dan adik gue diresepkan dokter obat untuk diminum kalau seandainya dirasa nyeri atau ada sakit di gigi yang dilakukan perawatan itu. Selesailah perawatan di pertemuan pertama dan dokter menjadwalkan untuk melakukan perawatan di minggu selanjutnya. Jadi jedanya itu 1 minggu. Setelah 1 minggu adik gue datang lagi untuk kontrol. Jadi nanti dijadwalkanlah pertemuan untuk melakukan perawatan selanjutnya. Jadi dokternya nanti akan kasih surat kontrol. Dan surat kontrolnya itu nggak boleh hilang karena surat kontrol itu akan dibawa untuk menemui dokternya lagi. Di kontrol kedua yang dilakukan dokter terhadap gigi adik gue itu katanya setiap sebelum mulai tindakan ditanya dulu sakit atau enggak. Kalau misalnya giginya masih terasa sakit akan dilanjutkan PSA dengan metode yang sama, yaitu dibuka tambalan sementara tadi, kemudian dibersihkan lagi bagian akar giginya, kemudian dilakukan PSA dan ditutup lagi dengan tambalan sementara, kemudian diresepkan obat kalau misalnya masih sakit dan dijadwalkan untuk kontrol di minggu selanjutnya lagi. In this case, gigi adik gue itu masih sakit, jadi dijadwalkan lagi untuk di minggu selanjutnya. Kalau minggu selanjutnya, kontrol ketiga, itu dilakukan lagi hal yang sama. Dokternya bertanya apakah giginya masih sakit atau enggak. Nah, gigi adik gue ternyata masih sakit di minggu ketiga. Jadi, dilakukanlah hal yang sama, yaitu perawatan saluran akar lagi. Dibuka tampilan gigi sementaranya, dibersihkan lagi gigi yang berlubangnya, lalu ditutup lagi menggunakan tampilan sementara dan diresepkan obat. Jadi, selama 3 minggu itu dilakukan hal yang sama sampai giginya itu dirasa udah nggak sakit lagi. Karena gigi adik gue di kontrol ketiga masih sakit, maka dijadwalkan lagi untuk kontrol keempat di minggu selanjutnya. Di kontrol keempat juga dokternya masih melakukan hal yang sama juga, yaitu melakukan perawatan saluran akar. Ditanya dulu giginya masih sakit atau enggak. Ternyata di kontrol keempat ini gigi adik gue juga masih sakit, jadi dilakukanlah perawatan saluran akar lagi dengan membuka tampilan sementara, dibersihkan area gigi yang berlubang, dilakukan PSA dan ditutuplah lagi dengan tampalan sementara dan diresepkan obat. Setelah itu dijadwalkan untuk kontrol di minggu selanjutnya. Setelah sampai di minggu selanjutnya, it means minggu kelima, ternyata alhamdulillah gigi adik gue udah nggak sakit lagi dan dokter memutuskan untuk menutup tampalan gigi adik gue yang sementara tadi diganti dengan tampalan permanen dan selesailah perawatan saluran akar gigi adik gue. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalnya nggak pakai BPJS, itu ada 5 kali pertemuan. 1 kali pertemuan itu bisa 200 sampai 250 ribu. 250 ribu dikali 5 udah berapa? Belum lagi biaya ronsennya dan biaya kontrolnya, biaya konsultasi maksudnya. Jadi BPJS ini sebenarnya sangat berguna sih untuk hal-hal urgensi kayak perawatan saluran akar gigi ini. Semoga video ini membantu teman-teman ya yang lagi cari info tentang gimana caranya untuk melakukan perawatan saluran akar. Dan ini benar-benar enggak mengeluarkan biaya sama sekali. Hanya emang kalau menggunakan BPJS kan antriannya itu lebih banyak, jadi kita harus sabar-sabar aja. Oh iya, satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau perawatan saluran akar, make sure kalian udah sarapan sebelumnya. Karena nantinya setelah perawatan saluran akar, sepengalaman adik gue, dia itu nggak dibolehin makan dulu sekitar 1-2 jam. Setelah itu baru boleh makan. Makanya kalau bisa sebelum melakukan perawatan saluran akar, teman-teman itu udah sarapan biar nantinya nggak lapar ya, nggak sakit perut dan menimbulkan sakit-sakit yang lain. Jadi gue rasa itu aja yang mau gue sharing. Semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share, dan juga jangan lupa subscribe biar gue lebih semangat bikin video lainnya. Gue rasa itu aja yang mau gue share. Jumpa di video gue selanjutnya. Bye.